tanggal 16 sampai 23 nanti menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden, kami akan bertemu dengan USTR, dengan Sekretaris Commerce, dengan Menteri Sekretaris State dan juga Sekretari Treasury. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Namanya negosiasi rahasia. Jadi itu sebetulnya maksimum dengan Amerika kita punya tarif 5%. Tarif itu udah turun banget. Jadi tarif itu udah semua mendekati nol. Rencana bertemu dengan Trump, Pak, kapan, Pak? Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan. Ya. The outcome of China-US trade war. I hope in the end they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia, we're on the true side, and we like to be friends of both sides. We respect all countries. We consider China a good friend of us. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you want to cut the economic cooperation with China due to the US impossible. pressure? Impossible. Impossible. Thank you for your answer. Thank you. China is already too close with Indonesia. Yeah. Dan pemirsa, telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV malam ini 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Presiden and Chief Economist SAIAC, Santi Samdasani. Mbak Santi, selamat malam. Teman Amerika atau teman Tiongkok, Mbak? Nanti dijawabnya. Kemudian juga telah hadir bersama kita diplomat atau mantan diplomat senior Republik Indonesia, Ple Priyatna. Pak Ple, selamat malam. Selamat malam. Katanya kalau sekali diplomat selalu dipanggil diplomat, begitu ya Pak ya? Iya. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita ekonom senior pendiri KOR, Mbak Henry Saparini. Mbak Henry, selamat malam. Malam, Mas. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kita nanti akan bicara soal tarif dagang ini. Kemudian juga telah hadir bersama kita pakar hubungan internasional yang juga berkecimpung di dunia internasional tentunya, Teguh Reza. Siapa Reza? Selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat ya? Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Santi karena Mbak Santi juga pemirsa sempat menjadi negosiator RCEP ya Mbak Santi ya. Pertanyaannya, ketika malam ini nanti tim Indonesia datang ke Amerika Serikat, sebetulnya itu sudah langkah yang tepat untuk menego tarif yang dikenakan Amerika Serikat 32% meskipun postpone sekitar 90 hari, atau sebenarnya boleh juga tidak perlu dinego. Kalau menurut Anda bagaimana? Terima kasih Pak. Ya. Menurut saya langkah sudah tepat, waktunya tidak tepat. Waktunya? Waktunya. Jadi begini, Indonesia ini terkenal negara importer. Ekspor kita tidak terlalu signifikan. Pertama. Kedua, dengan diterapkan tarif ini kita belum bisa menganalisa, melihat how much is the impact. Kita belum tahu. 32% itu? 32% itu, tapi kan belum kenyataan. Oke. Baru teori kalau kita lihat ya, baru verbal expression. Tapi kan waktu sebelum ditunda Mbak Santi, itu kita tahunya langsung dikenakan 9 April loh. Betul, betul. Tapi kan tidak. Oh. I'm talking real. Saya mengatakan kenyataannya belum kan. Oke. Indonesia masih belum. Yeah. Pertama. Kedua, kita belum. Menurut saya kita harus menganalisa dulu. Kita tenang aja, menunggu dulu, melihat ini arahnya kemana. Karena kalau saya lihat ini bukan permainan ekonomi, ini adalah rebalancing of global trade. Oke. Bukan hanya 1-2 negara, memang Amerika ini menginginkan bagaimana global trade ini saya rebalance. Sebelum di rebalance itu dia harus mengguncang dulu semuanya. Rebalance karena artinya saat ini Tiongkok dianggap Amerika lebih kuat atau lebih dominan di dunia ini, atau bagaimana Mas Santi? Pertama lebih kuat, kedua lebih dominan, ya. Saya punya teori, waktu itu saya tulis sebuah artikel, China is not the enemy. China is just successful. Successful? Iya. Maksudnya? Jadi begini, setiap kali ada orang yang menjadi successful, automatically ada yang takut. Oh. Sama dengan misalkan bisnis saya ya, sebagai konsultan. Oh, dia buka kantor di negara ini, ini orang sukses. Kompetitor saya pasti akan berusaha
merusak nama saya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Betul. Kalau kata anak muda sekarang. Jadi kalau kita lihat ini, this is actually nanti yang menentukan sebenarnya market sendiri. Oke. The global market, mereka how dependent are they on the China goods? Baik. Ini nanti kita akan lihat. Ini Yeah. kan lagi diacak semuanya. Yeah. Nanti kita tunggu when semuanya udah rebalancing, semuanya udah settle, baru kita lihat what is where. Nah, disitulah baru Indonesia turun untuk Masuk. negosiasi. Oke. Not now gitu. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Play. Pak Play, kalau melihat yang tadi dikatakan Mbak Santi, apakah memang ini hanya political play dari Trump, hanya bluffing begitu? Atau memang Trump itu benar-benar akan menerapkan tarif-tarif itu meskipun sekarang ditunda 90 hari. Kalau Anda lihat seperti apa? Ya, saya melihatnya kembali dengan cara berpikirnya Trump ya. Keadaan yang sesungguhnya bahwa dia itu ekonomi Amerika itu defisit dagangnya. Oke. Hampir dengan 170 negara. Hanya dengan 5 negara atau 6 negara Amerika itu surplus dagangnya. Oke. Dengan Belanda, dengan Belgia, dengan Uni Emirat, dengan Qatar yang sebagian itu. Jadi praktis defisit ekonomi yang dihadapi Amerika ini, Amerika ini kali ini menabuh genderang gitu, mencari dalih untuk bisa mencari kompensasi duitnya gitu. Oke. Duit yang masuk ke dia dicambil. Nah dia secara tidak langsung, secara kasar menurut saya ini nodong. Bikin tarif ini nodong gitu. Saya ekspor Anda, negara Anda surplus. Iya. Ekspor Anda ke negara saya banyak. Iya. Sementara import dari negara saya Anda sedikit. Termasuk angka atau besaran tarif yang dikatakan itu ya, dicocok-cocokkan saja Iya. begitu ya. Cocok-cocokkan Kalau Menteri saja. Keuangan Sri Mulyani mengatakan ilmunya nggak kepake di hadapan betul. para ekonom gitu. Betul. Kemudian juga lucu contoh, tarif ini diterapkan pada negara yang ekspornya cuma satu. Contoh misalnya dengan Madagaskar, dia ekspor vanila 85%. Tapi ini negara nggak punya uang untuk impor barang dari Amerika yang lain. Jadi banyak Baik. anomali, banyak hal-hal yang meragukan. Jadi kemudian juga contoh, kalau memang dihitung betul, jadi defisit ini, nah dia menerapkan tarif itu, ada ramalan, ada prediksi dari ahli ekonomi di Amerika, otomotif Amerika itu akan naik 25% lebih. Jadi artinya Amerika akan menanggung biaya baru, malah akan beban rugi baru, rugi rakyatnya. 1.800 triliun Baik, loh. baik. Sementara yang diharapin dari Indonesia misalnya hanya 300. Iya. Jadi ini tidak masuk akal gitu di konteks saya ingin itu. ke Pak Reza. Pak Reza, ada yang mengatakan sebenarnya yang dilawan Trump ini hanya Tiongkok. Yang lain ini collateral damage katanya, termasuk Indonesia. Tapi kalau kita melihat retaliasi, saling adu tarif, terakhir malah kelihatannya Amerika sudah mulai melunak karena beberapa barang dikecualikan dari tarif impor yang sangat tinggi itu. Anda lihat memang saat ini Tiongkok ada di atas angin, Pak Reza? Amerika mulai menyerah atau seperti apa? Ada kekhawatiran Amerika Serikat bahwa era Pax Americana itu selesai, diganti dengan Pax Sinica. Dan untuk itu saya mencoba melacak cara berpikir Trump ya. Itu sebelum dia jadi presiden tahun 2014 dia udah komplain banget. China they have eaten our lunch. Kalau kita sehari makan 3 kali kan, pagi, siang, malam, lunch itu sepertiga itu sudah dikuasai oleh China. Dan Trump itu udah mendata dengan sangat sistematis. Mengapa China sampai menang? Misalnya head of the negotiator itu benar-benar qualified. Ngerti sistem perdagangan internasional, mengerti kelemahan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga mengatakan, saya kan bisnis saya ini kan Windows, kondominium dan sebagainya. Dia mengatakan, China kok bisa begitu? Dia bisa mengirim produk-produk konstruksi lebih murah daripada Amerika di bumi Amerika sendiri. Berarti China kan sudah menguasai bagaimana pergerakan barang, jasa, asuransi dan sebagainya. Dan menurut Trump, saya sangat kecewa. 3 state saya itu ancur-ancuran. Padahal mereka adalah unggulan di bidang konstruksi, tumbang. North Carolina,
Alabama and Oregon, habis katanya. Dan Trump mengatakan, saya sendiri sebenarnya menginginkan produk dalam negeri saya sendiri, tapi kemahalan. Saya terpaksa milih produk Cina. Jadi saya pikir, kalau saya ngerunut cara berpikir Trump, dia kan sangat transaksional. Jadi Trump ini sudah mendata dari awal itu sumber kerusakan itu dari Cina. Tapi karena itu dia kan nggak mungkin mengatakan Cina satu-satunya kan. Jadi dia harus mengidentifikasi negara-negara mana yang sudah diuntungkan dalam perdagangan dengan Amerika Serikat. Posisi terakhir Anda setuju tidak Pak Reza bahwa Amerika ini sekarang kelihatannya mulai kalah nih karena Tiongkok itu keras kepala terus-terusan menaikkan tarif malah? Cara berpikir Trump adalah saya harus menang. Saya harus menang, dan untuk itu ya kita kan nggak tahu bagaimana cara berpikir dia. Sebagai businessman yang canggih, sebagai mantan presiden, dia sudah punya data. Kalau dihitung-hitungannya, kombinasi GDP Amerika Serikat plus Jepang plus Jerman plus India itu adalah 2,5 kali dari GDP-nya China. Apakah Trump berpikir seperti ini, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Trump ini berusaha menggoyang dunia, sehingga dengan demikian dia bisa tahu mana negara yang kuat, mana negara yang bisa dia goyang, dan mana negara yang bisa dia izinkan untuk sementara waktu. Jadi kalau Anda lihat Pak Reza, Amerika belum kalah nih ya? Belum. Masih seri? Masih. Saya nggak tahu cara berpikir Trump ya, karena bagaimanapun itu ada seri 1, seri 2, seri 3. Tapi saat ini tampaknya dia mencoba mengecek dunia, mana yang kira-kira bisa saya ambil, mana yang mainannya Cina. Mbak Henry, tim negosiasi Indonesia akan berangkat malam ini ya, dan di dalamnya ada Menko Perekonomian, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangannya kelihatannya jaga perdagangan dalam negeri, tidak ikut ke sana. Kalau Anda lihat, apa yang bisa dinegosiasikan Indonesia, dan apakah itu memang perlu? Tadi Mbak Santi mengatakan kecepatan sekarang ini, bagaimana Mbak Edi? Setuju. Jadi kita kalau lihat ya, kita dengan Amerika Serikat, apapun yang dilakukan oleh Trump, saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah perang tarif. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh Trump itu merekonstruksi kembali ya kerjasama perdagangan dunia ini, karena dia semakin lama defisitnya semakin lebar. Nah, jadi dia harus memperbaiki ini. Nah, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, begitu Trump menang, saya bilang dia akan lanjutkan perang dagang ini, tapi beda dengan perang dagang 1.0. Dia 2.0-nya ini pasti dia ingin mendapatkan sesuatu. Tidak sekedar, waduh saya defisit nih, saya harus naikkan tarif. Enggak. Itu nggak akan dia lakukan. Sekarang dia sudah dengan persiapan yang lebih matang. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Trump ini kan kalau dilihat bukan tarifnya, tarif dia besok bisa dia gagalkan. Batalkan maksudnya? Batalkan juga bisa. Nggak jadi deh dengan kamu karena sudah mendapatkan sesuatu. Jadi yang diharapkan itu adalah bukan tarif barrier, tapi non-tarif barrier. Kalau spesifiknya, konteks Indonesia bagaimana? Nah, jadi kalau dengan Indonesia ini kan jelas, Mas. Jadi kita kalau perdagangan dengan mereka itu kan kecil sekali, 2,2 dari GDP. Ya. Terus kemudian juga kalau kita lihat Indonesia itu bukan negara eksportir seperti tadi Bu Santi sampaikan. Kita ini sebenarnya negara yang beda dengan Vietnam yang 82 GDP-nya itu adalah dari ekspor. Demikian juga Malaysia dan juga Thailand. Kita bukan, kita 30% aja. Jadi kalau kita mau negosiasi, kita mesti tahu pasti dia tidak akan bicara tarif. Pasti yang akan diincar dari Indonesia itu adalah non tarifnya, sektor-sektor tertentu. Dan jelas kalau kita lihat apa dokumen dari Amerika Serikat ya tentang Indonesia itu kan fokus banget, Mas. Apa itu, Mbak? Satu, jangan ada hambatan-hambatan untuk sektor ICT. Komputer, internet, dan sebagainya, clear, elektronik, clear banget. Terus kemudian tidak boleh ada hambatan untuk lisensi termasuk halal. Tidak mau ada Indonesia itu membatasi tentang belanja pemerintah. Jadi harus dibebaskan dari manapun, nggak ada beli barang Indonesia, cinta produk Indonesia nggak boleh. Termasuk itu TKDN itu ya, tingkat kandungan dalam negeri itu. TKDN itu yang ada termasuk di ICT. Nah, jadi untuk pertanian juga dia tidak boleh ada batasan, karena itu akan dilihat kesesuaian dengan masyarakat Indonesia, dengan market Indonesia. Menurut mereka itu
itu adalah hambatan. Artinya bagi Amerika Serikat terhadap Indonesia karena perdagangan kita, ekspor kita dengan mereka itu hanya kecil, maka dia sudah akan mengincar sektor-sektor mana yang dia akan masukin. Nah, sekarang pertanyaannya nih, tim Indonesia, negosiator itu berangkat ke sana, bekalnya apa, Mas? Terhadap sektor-sektor yang tadi sudah mereka jelas sekali Amerika mau mengambil apa dari Indonesia. Terus kita mau bilang apa? Kalau ngomong ICT, oke deh saya kasih. Wah, kita defisit nih dengan Indonesia. Oke, perdagangan kita defisit. Tapi kalau jasa dimasukkan, kita yang defisit. Nah, itu kan kita harus punya homework-nya kita kerjakan dulu sehingga jangan tangan kosong ke sana. Sejauh ini Mbak Yanti kalau yang kita dengar katanya akan meningkatkan impor dari Amerika, kemudian juga akan berinvestasi di Amerika. Saya tidak paham juga investasi apa di sana begitu. Dan kemudian TKDN pun termasuk kalau tidak salah saya dengar langsung Presiden Prabowo mengatakan bebas impor dari mana saja, tidak usah ada kuota segala macam. Itu langkah yang bijak untuk ekonomi keseluruhan Indonesia atau kurang bijak menurut Anda? Ini kalau kita bilang dengan janjinya Presiden saja, ini sudah nggak nyambung. Untuk memperkuat ekonomi domestik strukturnya, mendorong sisi produksi. Begitu dibuka impor, gimana kita mau membangun industrinya? Tidak bisa ditahan itu ya? Nah, terus pertanyaannya, apakah Pak Erlangga sebagai dirijen ya dari ini sudah menyiapkan? Jadi tolong ya yang ini jangan. Sektor itu boleh. Ada yang ini harus boleh. Nah, semacam DNI begitu ya, Mbak ya? Dong, sebagai Negatif konduktor investasi. dia harus kayak begitu. Kita mau nyasar investasi apa dari Amerika Serikat? Kita akan kasih apa dia? Ini kan belum ada, Mas. Ini belum ada kita. Nah, jadi menurut saya, waduh, kita malah justru bahaya nih. Kalau tawarannya adalah membuat nol tarif yang dari Amerika, itu aman atau tidak? Sekarang ya, kita ini sedang menghadapi deindustrialisasi. Kita nggak bisa create job karena industri kita itu sekarang ini share-nya turun hanya 18% terhadap GDP. Semestinya di era emas kita ini kita share-nya itu paling tidak 30% selama 2 dekade. Kalau kita ngelihat experience dari banyak negara. Nah, dengan kayak gitu kita bebaskan semua impor. Saya sangat berharap bahwa itu hanya statement presiden, tapi setelah itu di belakang jangan ya. Gitu. Saya sangat berharap begitu. Itu karena, hanya political play. Nah, kita sangat berharap begitu karena sangat kita khawatirkan. Jadi kita bukan mujur, tapi bisa hancur kalau kayak gitu negosiasinya. Mbak Santi, kalau yang tadi sudah kita bicarakan, kalau Anda lihat sebetulnya posisi Indonesia sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, itu apakah memang cenderung condong ke China, ke Tiongkok, sehingga kemudian Trump memberlakukan tarif seperti itu, atau sebenarnya Indonesia relatif masih di tengah-tengah, kita berteman dengan Amerika, kita berteman dengan Tiongkok. Anda lihatnya seperti apa? Kalau saya lihat masih terlalu dini ya. Prabowo mungkin belum 4 bulan atau belum sampailah ke term itu. Pertama, kedua, tidak hanya di era Prabowo, tapi kedekatan Cina dengan Indonesia itu sudah terlihat mulai kental dari 10 tahun yang lalu. Pemerintahan Jokowi? Iya, itu kental, mulai sangat kental di 10 tahun yang lalu ini. Saya berharap Indonesia, karena memang kita juga, ekspor kita juga tidak terlalu besar, kita justru fokus ke diplomasi, not negotiation. Ya, karena ini dampak ke kita juga tidak sepadan dengan kita punya effort yang harus pergi untuk negosiasi. Justru yang dibutuhkan di sini adalah ancamannya itu bukan trade yang dari US, tapi kedekatan kita dengan Cina. Itu yang diperhatikan oleh US. Kita harus bisa baca apa yang tidak dikatakan, gitu, in between the lines, gitu ya. Jadi bukan trade yang diincar, tapi the friends of China yang diincar. Contohnya Vietnam, Thailand, Kambodia to a certain extent, gitu kan, gitu. Indonesia belum, karena juga trade-nya tidak begitu besar. Gitu. Saya bertanya ke Mbak Santi tadi seperti itu karena pemirsa saat ini Xi Jinping sedang melawat ke sekian negara ASEAN, tapi Indonesia tidak disinggahi meskipun sudah menelepon Presiden Prabowo. Jadi seperti apa ini? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.